Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia akan kirim puluhan unit rampur dilengkapi turret canggih ke Lebanon. Mungkin ini untuk misi perdamaian PBB gitu kan, sebab kan ada pasukan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon juga gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Kini datang dari alutsista Matra Darat Baru Indonesia yang disiapkan oleh PT Pindad Indonesia, di mana kini puluhan unit kendaraan tempurnya akan dikirim ke tanah konflik asing bos, yaitu ke Lebanon. Nah, lantas alutsista apa saja kah itu? Dan bagaimanakah spesifikasi serta kemampuan persenjataan lengkapnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian nanti selain itu bos, kendaraan-kendaraan tempur apalagikah yang selama ini sudah dikerahkan oleh TNI ke medan laga konflik asing yang dinaungi oleh PBB? Dan di wilayah-wilayah mana sajakah itu TNI telah mengerahkan kendaraan tempur dari Pindad Indonesia? Kemudian apakah PBB juga mensyaratkan kendaraan-kendaraan tempur dengan RCWS untuk dikirim ke setiap medan konflik yang dinaungi PBB seperti yang dikirimkan TNI ke Timur Tengah saat ini? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar mantap kali ini datang dari Indonesia yang bakal menerjunkan puluhan unit kendaraan tempurnya ke tanah konflik asing bos, yaitu ke Lebanon. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, PT Pindad pun dikabarkan bakal segera mengirim 18 unit Pandur dan 12 unit Anoa untuk misi perdamaian di Lebanon. Dan untuk itu, PT Pindad pun baru-baru ini juga telah menyelenggarakan pelatihan pengoperasian kendaraan tempur Pandur 8x8 bagi para personel yang nantinya akan bertugas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI atau PMPP TNI guna meningkatkan kompetensi dalam pengoperasian hingga pemeliharaan dan perawatan kendaraan-kendaraan tempur ini bos. Nah, mereka pun katanya mendapatkan materi pelatihan mencakup dasar pengoperasian kendaraan, kemudian pemeliharaan dan perawatan, penggunaan alat komunikasi, serta pengoperasian turret tempur. Mantap jos nih bos. Dan perlu kalian ketahui bahwa turret rampur yang dibopong oleh Infantry Fighting Vehicle Pandur 2 TNI ini pun bukanlah turret yang kaleng-kaleng bos, tapi merupakan salah satu turret tercanggih besutan negara asing, yaitu dari Ares Aerospatiale and Defense Brazil dan juga Elbit System Israel bos. Nah loh, jadi turretnya pun bukan kaleng-kaleng nih. Buatan Israel dikirim lagi untuk menjaga Lebanon dari serangan Israel. Mantap jos. Di mana turret yang dibopong Pandur 2 ini pun merupakan turret UT-30 MK2. Seperti apakah kecanggihannya? Setelah ini kita bahas bos. Nah, kita lanjut dulu. Kendaraan tempur Pandur 2 ini pun sebenarnya ya bukan asli buatan Pindad, tapi hasil kerjasama pengadaan dengan perusahaan Excalibur Army dari Czechoslovak Group atau CSG negara Ceko, di mana dulu pengadaannya pada bulan April tahun 2019, Kementerian Pertahanan Indonesia telah melakukan penandatanganan kontrak senilai 82 juta US dollar untuk 22 unit rampur Pandur 2 8x8. Dan kini dikirimkanlah 18 unit ke Lebanon bos. Mantap jos. Artinya sisanya kini ada 4 unit nih di Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah spesifikasi dan persenjataan lengkapnya? Oke, jadi masih dari sumber-sumber yang sama, rampur ini pun memiliki bobot tempur maksimal 22,6 ton. Dibekali dengan mesin diesel 455 horsepower, memiliki kecepatan 80 km per jam, dan memiliki daya jelajah 600 km.
Salah satu keistimewaan kendaraan tempur ini adalah mampu mengarungi kawasan perairan dengan kecepatan 8 km per jam. Spesifikasi proteksi Pandur 28x8 ini adalah Stanak 4569 level 3 bos, dan memiliki kapasitas personel 13 orang. Pandur 8x8 ini pun memiliki senjata utama berkaliber 30 mm yaitu UT30 MK2 tadi bos, buatan Elbit System. Dan dalam turret ini pun lengkap, satu paket semuanya digabung dalam satu sistem. Nah, jadi turret canggih berkaliber 30 mm ini pun dilengkapi pula dengan senapan mesin 7,62 mm koaksial bos. Kemudian memiliki kemampuan Advanced Gun and Sight Stabilization, Hunter Killer Capability, dan terintegrasi pula dengan Smoke Grenade Launcher serta Laser Warning System. Senjata ini menggunakan teknologi terkini dan mengusung Battlefield Management System. Bahkan kalau mau, sebenarnya turret ini pun bisa dipasangi lagi dengan beragam sensor elektrooptik dan persenjataan tambahan, misalnya seperti rudal anti-tank Spike ATGM. Nah, jadi turret yang bukan kaleng-kaleng bos. Dan dengan persenjataan ini, Rampur Pandur 8x8 ini pun mendukung situasi tempur modern, serta diproyeksikan untuk mampu melawan kendaraan tempur lainnya. Pasalnya, senjata yang dibopong Pandur 2 ini pun dirancang pula untuk mampu melakukan tembakan secara efektif saat kendaraan sedang melaju kencang. Mantap jos. Dalam sambutannya, Komandan PMPP TNI Maijen TNI Taufik Budi Santoso mengatakan seperti ini bos. Alhamdulillah, Pindad bisa menyiapkan kendaraan tempur sesuai standar PBB, sehingga kita tidak perlu lagi bergantung dengan produk-produk negara lain. Dan untuk prajurit-prajurit di sini memang sedang melaksanakan pre-deployment training melalui support dari Pindad sehingga dapat membuat prajurit semakin percaya diri. Ungkap Komandan PMPP TNI ini bos. Mantap jos. Nah, pertanyaannya kini, lantas bagaimanakah yang dimaksud sesuai dengan standar PBB? Oke, jadi memang admin kurang paham bos bagaimana standar lengkap detailnya versi PBB untuk kendaraan tempur yang boleh dikirimkan ke medan konflik. Namun, salah satu standar kendaraan tempur yang ditekankan oleh PBB adalah kemampuan perlindungan saat personel mengoperasikan kendaraan tempur tersebut. Di mana salah satu standarnya adalah para personel kendaraan tempur tidak boleh menjulurkan bagian tubuhnya saat harus melakukan kontak tembak. Nah, artinya dengan ini sistem tembakan secara manual oleh personel yang biasanya mengeluarkan sebagian tubuhnya pada manhole atas kendaraan tempur untuk melakukan tembakan ini tidak boleh bos. Bahkan dulu terkait hal ini pernah juga admin bahas pada tahun 2020 silam. Kendaraan tempur APC yang dikirim Malaysia ke PBB pun sampai tak lolos standar spesifikasi PBB bos. Dan ini dia sumber beritanya. Dikatakan bahwa salah satu syaratnya adalah tentara harus dapat menembak dari dalam APC. Namun pada saat itu, APC yang dikirimkan Malaysia ini pun tidak patuh pada aturan PBB. Akhirnya hal ini memaksa tentara untuk harus menjulurkan kepalanya keluar dari kendaraan untuk menembak lawan. Nah, dengan ini ya dapat kita ambil kesimpulan nih bos, bahwa senjata yang dibopong oleh setiap kendaraan tempur yang mau dibawa ke PBB harus terintegrasi langsung dengan sistem pada kendaraan tersebut. Jadi intinya ya harus dipasangi RCWS bos, Remote Control Weapon System, sehingga personel pun bisa menembak langsung dan mengendalikan senjata tersebut dari dalam kendaraan tanpa harus keluar kepala lagi ya kan. Nah, kemudian untuk produk Rampur Anoa 6x6. Nah, ini sudah lama bos dikirim dan telah berkontribusi pada banyak misi perdamaian PBB, mulai dari misi UNAMID di Sudan, kemudian MINUSCA di Afrika Tengah, UNIFIL di Lebanon. Kemudian selain Anoa juga ada Komodo 4x4 dan Anoa 6x6 ini yang juga telah berkontribusi dalam misi MONUSCO di negara Kongo. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines. Oke.
puluhan unit rampur ataupun kendaraan tempur ini akan dikirimkan ke Lebanon dan sudah pun sesuai dengan spesifikasi dari PBB gitu ya. 30 unit semuanya ini dan sudah dilengkapi dengan turret yang canggih gitu ya, dan akan dikirimkan di Lebanon untuk misi perdamaian. Luar biasa sekali ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.